Sesampainya di kantor, Yonghwa bertemu Jungshin di dalam lift. Wajahnya bersinar bahagia. Jungshin merasa ada yang aneh dengan sikap Yonghwa. Namja itu pun bertanya ada apa dengannya hari ini, dan kenapa datang terlambat. Yonghwa menjelaskan jika tadi pagi dirinya bertemu dengan Shin Hye. Bahkan dia mengantarkan gadis itu ke kampus dan sarapan bersama. Mendengar jawaban Yonghwa, Jungshin bertanya lagi, apakah karena hal itu membuat dirinya menjadi aneh. Yonghwa hanya tersenyum mendengar pertanyaan Jungshin. Lalu Yonghwa bertanya lagi pada Jungshin soal pekerjaan yang sudah dia tinggalkan karena bertemu Shin Hye. Dan pemuda itu menjawab tidak perlu khawatir karena sudah berjalan lancar. Mendengar itu Yonghwa tersenyum. Dalam hatinya berkata bahwa Jungshin memang bisa diandalkan. Ketika memasuki ruangan Jungshin, ternyata Yonghwa masih mengikuti. Hingga membuat Jungshin bertanya kenapa ikut masuk ruangannya. Apakah ada keperluan lagi? Mendengar pertanyaan itu Yonghwa hanya diam. Dia bingung harus mulai dari mana untuk bercerita dengan Jungshin. Hingga tangan Jungshin menepuk pundak Yonghwa dan tersadar. Yonghwa pun mulai membuka obrolan. Bahwa sejak bertemu dengan Shin Hye ada yang aneh dengannya. Gadis itu selalu mengganggu pikirannya hingga membuat hari-harinya tidak tenang. Tapi dia akan merasa sangat senang jika bertemu dengan Shin Hye seperti tadi pagi waktu dirinya bersama gadis itu. Mendengar cerita itu Jungshin hanya diam, dia tidak tahu harus menjawab apa karena bagaimanapun Shin Hye adalah tunangannya. Yonghwa pun kembali berucap jika dia sepertinya suka dengan Shin Hye sejak pertama kali bertemu. Jungshin semakin bingung harus berkata apa. Yonghwa pun kembali bertanya, sejak kapan Jungshin mengenal Shin Hye? Pemuda itu menjawab jika dia sudah mengenalnya sejak kecil. Sejak ayah Shin Hye bekerja di restorannya. Yonghwa bertanya lagi, apakah Jungshin tidak jatuh cinta padanya? Pemuda itu menjelaskan bahwa dia lebih menganggap Shin Hye sebagai adiknya. Mendengar penjelasan Jungshin, Yonghwa pun merasa lega. Yonghwa bertanya lagi pada Jungshin, apakah dia bersedia membantunya untuk dekat dengan Shin Hye? Jungshin hanya diam. Bagaimana mungkin dia membantu pemuda lain dekat dengan tunangannya? Yonghwa berkata lagi, kalau dia akan memberikan posisi manajer padanya jika bersedia membantu. Mendengar itu Jungshin semakin bingung. Di satu sisi ada tunangannya, di sisi lain ada posisi manajer. Posisi yang diinginkan sejak dulu. Ketika di rumah Yonghwa kembali gelisah, dia sedang memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa dekat dengan Shin Hye. Hingga muncul ide untuk menelpon Jungshin meminta bantuan agar Shin Hye mau ikut berlibur ke resortnya. Mendengar ide Yonghwa awal nih dia sangat terkejut kenapa tiba-tiba pemuda itu muncul ide seperti itu. Lalu dia pun menjawab akan berusaha mengajak Shin Hye untuk ikut berlibur. Bagaimanapun posisi manajer masih terngiang-ngiang di kepalanya hingga membuatnya menurut saja. Setelah ditelepon Yonghwa, Jungshin menelpon Shin Hye untuk mengajaknya berlibur di resort atasannya. Dia boleh mengajak temannya. Mendengar ajakan Jungshin, Shin Hye jadi diam dan berpikir, berarti resort yang dimaksud tunangannya adalah milik Yonghwa, dia kan atasan Jungshin. Setelah diam beberapa saat dia tersadar, karena suara Jungshin memanggil-manggil namanya. Shin Hye pun bersedia ikut dan dia kan mengajak seorang teman. Keesokan harinya, setelah tiba di resort pelayan menjamu mereka dengan baik. Shin Hye memperkenalkan temannya yang bernama Suzy pada Yonghwa dan Jungshin. Sebenarnya Jungshin sudah sering melihat gadis itu karena sering bersama Shin Hye ketika datang ke restoran mengunjungi ayahnya. Hanya saja mereka tidak saling bicara. Setelah menikmati jamuan, Shin Hye serasa terhipnotis ketika melihat pantai yang terlihat dari resort itu. Shin Hye meminta izin pada Jungshin untuk berjalan-jalan menikmati keindahan pantai, dan pemuda itu pun mengizinkan. Dengan wajah gembira Shin Hye mengajak Suzy, tapi dia menolak dengan alasan perutnya sakit. Dia ingin ke toilet. Shin Hye pun akhirnya pergi sendiri karena Jungshin juga tidak ikut. Melihat itu Yonghwa tidak membuang-buang waktu. Dia langsung membuntuti Shin Hye. Ketika sampai di tepi pantai Shin Hye melihat banyak kapal sedang berlabuh. Dia berhenti untuk mengamati kapal itu dan tiba-tiba terdengar suara yang tak asing menawarkan untuk naik kapal. Secara spontan Shin Hye menoleh dan melihat Yonghwa datang menghampirinya. Lalu Shin Hye bertanya, apakah boleh kapal ini dinaiki? Yonghwa tersenyum dan menjelaskan bahwa yang dia tawarkan bukan kapal yang sedang berlabuh, tapi kapal miliknya sambil menunjuk sebuah speedboat. Jika Shin Hye mau dia akan mengemudi untuknya. Mendengar itu Shin Hye semakin senang
dan tidak menolak tawaran itu, karena dari dulu dia ingin naik kapal berkeliling melihat lautan lepas. Mereka berdua menikmati indahnya lautan lepas, terpancar kebahagiaan di wajah Shin Hye. Yonghwa sangat senang melihatnya. Namun tiba-tiba Shin Hye teringat akan Jung Shin. Bagaimana bisa dia bersenang-senang dengan pemuda lain, sedangkan dirinya sudah bertunangan? Shin Hye merasa tidak enak. Dia mengajak Yonghwa untuk kembali. Pemuda itu pun bertanya kenapa tiba-tiba ingin kembali. Bukankah dirinya sangat bahagia di sini? Shin Hye menjelaskan jika dia merasa tidak enak dengan Jung Shin dan Suzy karena sudah terlalu lama meninggalkan mereka. Mendengar itu Yonghwa pun memutar arah untuk kembali, tetapi terjadi di luar dugaan. Tiba-tiba mesin kapal mati. Yonghwa berusaha menghidupkan, tapi hasilnya nihil. Setelah diperiksa ternyata bahan bakarnya habis. Shin Hye panik karena mereka berdua berada di tengah laut. Yonghwa berusaha menenangkan Shin Hye. Yonghwa yakin Jung Shin akan datang menolong jika menyadari mereka berdua belum kembali. Karena di tengah laut tidak ada signal, sehingga tidak bisa dihubungi. Hingga malam tiba, belum juga ada bantuan yang menolong mereka. Shin Hye semakin cemas, apalagi dia bersama pemuda lain. Bagaimana nanti dengan Jung Shin? Yonghwa lagi-lagi menenang Shin Hye. Mereka berdua pasti baik-baik saja dan akan kembali dengan selamat. Bukan itu yang dipikirkan Shin Hye, bahkan dia tidak memikirkan nyawanya. Yang dia pikirkan adalah Jung Shin. Bagaimanapun dia adalah tunangannya, meskipun tidak ada cinta di antara kedua. Dia tetap harus menghormati hubungan itu. Sementara di resort Suzy menanyakan keberadaan Shin Hye pada Jung Shin. Pemuda itu pun belum melihatnya sejak berpamitan dengannya tadi. Jung Shin merasa dia sedang bersama Yonghwa, karena pemuda itu juga tidak ada di resort. Jung Shin mengajak Suzy untuk makan malam lebih dulu. Gadis itu pun mengikutinya. Ketika sedang makan, Suzy melihat sisi lain dari Jung Shin. Ternyata dia pemuda yang baik dan hangat. Tidak seperti yang dia pikirkan yang terkesan dingin dan cuek. Suzy memang sering melihat Jung Shin di restoran saat mengantar Shin Hye menemui ayah, tapi pemuda itu hanya diam dan dingin, sehingga dia takut untuk menyapanya. Malam semakin larut tapi Shin Hye dan Yonghwa belum juga kembali. Jung Shin pergi meninggalkan Suzy sendirian, tapi tak lama dia datang lagi dengan membawa sebotol wine. Jung Shin menawarkan wine pada Suzy, gadis itu pun tidak menolak. Mereka berdua pun menikmati wine bersama. Pagi telah tiba, Shin Hye terbangun karena silau terkena sinar matahari. Dan betapa terkejutnya dia ketika terbangun di pelukan Yonghwa. Dia cemas memikirkan apa yang terjadi semalam. Lanjut part selanjutnya ya. Terima kasih.